Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vera Febrianti dari Universitas PGRI Palembang. Ibu dari Prodi Pendidikan Sejarah. Ibu mengajar di sini karena mengikuti praktek pengalaman lapangan. Dan untuk beberapa bulan ke depan, Ibu akan menggantikan Ibu Rosu Susanti, Sarjana Pendidikan sebagai guru pamong. Semoga adik-adik bisa beradaptasi bersama Ibu. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi yang berjudul Manusia Purba di Indonesia. Ada 4 lokasi manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Sangiran, kedua Trinil, ketiga Wajak, dan keempat Flores. Yang pertama yaitu Sangiran. Secara geografis, Sangiran terletak di kaki Gunung Lawu sekitar 15 km dari lembah Sungai Bengawan Solo. Karakteristik wilayah Sangiran berbentuk menyerupai kubah raksasa dengan cekungan besar di pusat kubah akibat erosi di puncaknya. Yang kedua yaitu Trinil. Trinil terletak di tepi Sungai Bengawan Solo. Secara administratif, Trinil berada di Desa Kawu, Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Trinil menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya masa Pleistosen tengah atau sekitar 1 tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu Wajak. Nama Wajak mulai dikemukakan pada tahun 1889 saat D.D. Retoisen menemukan sebuah fosil tengkorak di daerah ini. Fosil tersebut kemudian diserahkan kepada C.P. Sluiter. Yang keempat yaitu Flores. Flores merupakan situs purbakala yang tergolong masih baru. Penelitian kehidupan purba di Flores baru dimulai pada tahun 2003. Penelitian tersebut dilakukan oleh beberapa ilmuwan dari Indonesia dan Australia. Tim Indonesia dipimpin oleh Raden Panji Soejono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan tim Australia dipimpin oleh Mike Morwood dari Universitas New England. Ada 6 manusia purba di Indonesia. Yang pertama yaitu Meganthropus paleogeneticus, yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus, yang ketiga Pithecanthropus mojokensis, yang keempat Homo solensis, yang kelima Homo wajakensis, dan keenam adalah Homo florensis. Baiklah, yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus salah satu spesies tertua manusia purba di Indonesia yang pernah ditemukan. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Menurut para ahli bahwa Meganthropus paleojavanicus mengonsumsi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai makanan utama. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan pada lapisan Pleistosen bawah pada tahun 1914 oleh von Koenigswald. Tempat tinggal biasanya di pinggiran sungai atau ladang agar lebih mudah mendapatkan makanan. Lalu hidupnya berpindah-pindah, tidak pernah menetap. Meganthropus menghasilkan berbagai jenis kapak yang dihasilkan dari batu. Meganthropus paleogeneticus berasal dari kata-kata mega yang berarti besar, paleo yang berarti tertua, anthropus yang berarti manusia, dan javanicus yang berarti Jawa. Maka anak-anak dapat disimpulkan bahwa Meganthropus merupakan manusia yang memiliki tubuh yang sangat besar, yang merupakan yang tertua di Pulau Jawa. Dan adapun ciri-ciri Meganthropus paleogeneticus yang pertama yaitu memiliki tulang pipi yang tebal, yang kedua memiliki otot punya yang kuat, yang ketiga memiliki tonjolan kening yang mencolok, yang keempat memiliki tonjolan belakang yang tajam, yang kelima tidak memiliki dagu, dan keenam memiliki perawakan yang tetap, dan yang ketujuh memakan berbagai macam tumbuhan. Yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berlanjut tegak. Ditemukan oleh Engune J. Boyce di Trinil pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan berupa tulang rahang, bidang atas tengkorak, gerahang, dan tulang kaki,
Fosil ini ditemukan ketika Pleistosen Tengah. Pithecanthropus hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka belum dapat memasak makanan sehingga makanan dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Pithecanthropus tinggal di tempat-tempat terbuka dan selalu hidup berkelompok. Kehidupan Pithecanthropus erectus sangat tergantung pada sumber alam yang tersedia. Adapun beberapa jenis peninggalan benda-benda kebudayaan yang ada pada zaman manusia purba Pithecanthropus erectus seperti kapak genggam, kapak primbas, pahat genggam, alat penetak, alat serpi, batu penggiling. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus erectus yang pertama yaitu tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Yang kedua yaitu volume otak terkisar selang 750 sampai 100 sampai 1350 cc. Yang ketiga, bentuk peralatan tengkuk paling kuat. Yang keempat, bentuk geraham akbar dengan geraham yang paling kuat. Yang kelima, bentuk tonjolan kening tebal melintang di dahi di bidang ke bidang. Yang keenam, bentuk tulang tebal bidang belakang kepala tampak menonjol mirip wanita. Yang ketujuh, muka menonjol ke depan, dahi miring ke belakang. Itulah tadi ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus mojokensis. Definisi Pithecanthropus mojokensis secara etimologi isinya didapat dari bahasa Latin yang mana kata Pithecanthropus memiliki arti kera, sedangkan kata anthropus memiliki arti manusia. Kemudian istilah dari kata mojokensis memiliki arti tempat asal di mana pertama kali didapatkannya sejumlah fosil manusia purba yakni di wilayah Mojokerto. Fosil Pithecanthropus mojokensis ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 di lapisan Pleistosen bawah. Hidupnya masih dari pengumpulan makanan, food gathering, hidup dengan cara berburu atau menangkap ikan di sungai, berburu binatang di sepanjang lembah tempat tinggalnya. Di dataran, hidupnya berkelompok kecil dalam satu keluarga dan memiliki pemimpinnya. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu pada fisiknya berdiri tegap dan memiliki tubuh yang tekar. Yang kedua, mempunyai tinggi badan sekitar 16 sampai 180 cm. Yang ketiga, bentuk pada hidungnya lebar. Yang keempat, pada tulang pipinya nampak menonjol. Yang kelima, pada tulang keningnya nampak menonjol. Dan keenam, tidak mempunyai tulang dagu. Ketujuh, ukuran volume pada otak mencapai 750 hingga 1300 cc. Yang ke-8, mempunyai otot pada bagian tengkuk kecil. Yang ke-9, mempunyai gigi gerahangnya yang digunakan untuk menghancurkan makanan yang sangat kuat. Yang ke-10, mempunyai struktur rahang yang sangat kuat. Yang ke-11, mempunyai tulang tengkorak yang sangat tebal yang berbentuk lonjong. Yang ke-12, kelangsungan hidupnya selalu berkelompok. Yang keempat yaitu Homo soloensis. Fosil Homo soloensis ditemukan di Ngandong, Blora di Sangiran, dan Sambung Macan Sragen oleh Terhar, Openiord, dan von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 dan dari lapisan Pleistosen atas. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900 sampai 300 tahun yang lalu. Volume otaknya mencapai 1300 cc. Kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju daripada manusia purba lainnya. Mereka memiliki volume otak yang mendekati manusia masa kini. Mereka memiliki berbagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan hidupnya. Adapun ciri-ciri Homo soloensis yaitu volume otaknya selang 1000 sampai 1200 cc. Yang kedua, tinggi badan selang 130 sampai 210 cm. Yang ketiga yaitu otot tengkuk mengalami penyusutan. Yang keempat yaitu muka tidak menonjol ke hadapan. Dan yang kelima, berdiri tegak dan berlanjut lebih sempurna.
Yang kelima yaitu Homo wajakensis, adalah salah satu manusia purba yang ditemukan di daerah Wajak, Tulung Agung. Manusia ini sudah hidup semenjak ribuan tahun yang lalu pada zaman Paleolitikum. Pada tahun 1889, von Richthofen menemukan beberapa bagian tengkorak manusia purba. Karena sudah memiliki pola jalan yang tegak dan tulang belakang yang mirip dengan manusia modern, Homo wajakensis ini sudah termasuk ke dalam Homo erectus, yang artinya manusia yang berdiri tegak. Homo wajakensis atau kerap disebut sebagai manusia wajak adalah salah satu jenis manusia purba yang tinggal di daerah Wajak, Indonesia. Manusia ini memiliki ciri-ciri khas dan membuatnya berbeda dari spesies lainnya, sehingga tengkorak-tengkorak yang pernah ditemukan juga terlihat lebih spesifik. Corak kehidupan Homo wajakensis berburu dan mengumpulkan makanan. Hidupnya berpindah-pindah tergantung dengan alam. Pola huniannya di sekitar aliran sungai. Alat yang dibuat oleh Homo wajakensis yaitu kapak panetak, kapak primbas, alat-alat tulang dan tanduk rusa, flake, atau alat-alat yang berbuat dari batu kecil. Adapun ciri-ciri Homo wajakensis yaitu yang pertama, memiliki tinggi kisaran 1,30 meter sampai 2,10 meter. Yang kedua, kapasitas volume otak mencapai 1.630 cc. Yang ketiga, tulang dahi panjang. Yang keempat, bagian tubuh tertentu terlihat menonjol. Yang kelima, berat badan kisaran 30 kg sampai 150 kg. Yang keenam, perlekatan otot sangatlah nyata. Yang ketujuh, hidung dan mulut memiliki jarak yang cukup jauh. Yang keenam yaitu Homo florensis. Penyebutan Homo florensis sebagai manusia baru masih menuai kontroversi. Menurut harian Sunday Morning Herald yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2009, para ilmuwan menyatakan bahwa hobbit yang ditemukan merupakan spesies yang belum diketahui. Pendapat ini berbeda dengan yang ditemukan oleh Tycho Jacob, ahli paleoantropologi Universitas Gadjah Mada. Menurut Tycho Jacob, Homo florensis bukan spesies baru, melainkan nenek moyang orang-orang Katai Flores yang menderita penyakit microcephalia yang yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki tinggi badan 100 cm dan yang kedua berat badan 30 kg. Itulah tadi penjelasan materi Ibu mengenai manusia purba di Indonesia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.